Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat Randu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kita masih diberikan Allah kesempatan, sehingga masih mampu untuk menikmati, mencicipi bagaimana manisnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Sobat Randu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu kita pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banjar mengadakan Q&A atau question and answers, yang di situ akan dibahas atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan itu terkait dengan ibadah di masa pandemi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Ada kurang lebih 7 pertanyaan. Ada yang disampaikan melalui Instagram PDPM Banjar, dan ada juga langsung menghubungi saya via WhatsApp, dan insya Allah nanti ke-7-7-nya akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Baik, Sobat Randu sekalian, pertanyaan yang pertama ini langsung saja saya bacakan pertanyaannya dari Ayas Mujaddid dari Desa Belangian. Bagaimana hukumnya sholat Idul Fitri di rumah? Lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Baik, untuk Ayas Mujaddid yang ada di Desa Belangian dan juga Sobat Randu sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami yang pertama ialah sholat Id itu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi tidak ada ancaman dosa bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Id tersebut. Itu yang pertama harus kita pahami. Kemudian yang kedua, bolehkah kita melaksanakan sholat Id di rumah? Tidak dilaksanakan di lapangan atau di masjid? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena di saat kondisi seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, segala kemungkinan itu bisa terjadi seandainya kita tidak mematuhi atau kita tidak mendengarkan himbauan, baik itu himbauan dari pemerintah, MUI, kemudian khususnya dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi hukum sholat Id di rumah itu adalah boleh. Lantas bagaimana tata cara pelaksanaannya? Sholat Id itu dilaksanakan secara berjamaah, baik itu bersama anggota keluarga atau lain sebagainya. Kemudian tata caranya sama, diawali dengan sholat 2 rakaat, kemudian diikuti dengan takbir atau diikuti dengan khutbah setelahnya. Jadi yang pertama adalah kita melaksanakan sholat 2 rakaat dulu. Rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, kita melaksanakan takbir zawaid atau takbir tambahan sebanyak 7 kali. Kemudian, setelah kita melaksanakan takbir 7 kali, lalu kita baca surah Al-Fatihah, lalu kita baca surah Al-A'la, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian, setelah itu pada rakaat kedua, kita setelah bangkit dari sujud, lalu kita bertakbir sebanyak 5 kali. Nah, kemudian di rakaat kedua ini juga diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ghasyiyah. Hal ini juga sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Setelah selesai sholat 2 rakaat, lalu kemudian barulah dilanjutkan dengan khutbah Id. Nah, khutbah ini terserah durasinya, boleh singkat, boleh juga panjang, tetapi dengan memperhatikan kondisi seperti saat ini, saran kami adalah khutbahnya dipersingkat saja, karena jamaahnya pun berupa anggota keluarga yang ada di sekitar kita saja. Baik, itu barangkali jawaban dari pertanyaan saudara Ayas Mujaddid dari Desa Belangian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita dapat pertanyaan ini dari Lensamu Mandiangin. Ini dari warga Muhammadiyah di Mandiangin. Mereka bertanya, apakah boleh melaksanakan sholat Id sendiri di rumah atau tidak berjamaah? Karena anggota keluarga lainnya ikut sholat berjamaah di masjid.
dan juga bagaimana hukum serta tata caranya. Sobat Randu sekalian, dan juga khususnya warga Muhammadiyah di Mandiangin, ini perlu kita pahami bahwa sholat id itu adalah salah satu daripada sekian banyak sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan. Jadi ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah sholat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kemudian yang ketiga adalah sholat istisqa, sholat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah, ini adalah 3 contoh sholat yang dianjurkan oleh Nabi SAW dilaksanakan secara berjamaah. Jadi, sepanjang sepengetahuan kami, sholat id itu kalau bisa diusahakan dilaksanakan secara berjamaah. Minimal bersama anggota keluarga. Baik itu bersama anak, atau bersama istri bagi yang sudah berkeluarga, atau bagi yang masih belum berkeluarga bisa bersama bapak atau ibunya dan lain sebagainya. Jadi itu adalah jumlah atau kondisi minimal bagaimana seseorang melaksanakan sholat id di rumah masing-masing. Jadi ini dianjurkan ya, jadi jangan sampai kita mengindahkan atau tidak memperhatikan himbauan daripada pemerintah, MUI maupun pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah sudah memfatwakan dalam kondisi yang seperti ini, kalau 1 Syawal 1441 Hijriah nanti kondisi belum membaik, masih terjadi pandemi ini, maka sholat id sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Kalau sendirian, sebaiknya cari jamaah lain, minimal tetangga lah, sebelah rumah. Jadi mungkin itu jawaban dari pertanyaan warga Muhammadiyah di Mandiangin, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari Saudari Aprilia Saputri dari Desa Pasar Lama, Karangintan. Oke, pertanyaannya adalah, apakah ada panduan iktikaf menurut Muhammadiyah di masa COVID-19 ini, Tad? Mohon penjelasan. Jazakallah khairul jaza. Baik, secara umum, Muhammadiyah sudah mengedarkan surat edaran untuk melakukan ibadah Ramadan di rumah masing-masing, tidak dilaksanakan di masjid. Nah, kalau kita lihat pengertian iktikaf itu apa sih? Nah, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid atau di tempat sholat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan untuk beribadah. Jadi, ketika kita misalnya, sebagai contoh, masuk ke masjid dengan tujuan untuk berdiam diri, menunggu waktu sholat dan lain sebagainya, dengan membaca Al-Quran, berzikir, itu termasuk iktikaf. Di bulan Ramadan, Nabi SAW mencontohkan, bahkan bersama istri-istri beliau juga mencontohkan setelah wafatnya Nabi mencontohkan bahwa bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, itu adalah waktu yang sangat utama untuk kita beriktikaf, di masjid khususnya. Nah, kalau kondisinya seperti saat ini, bolehkah kita melaksanakan di rumah? Atau bagaimana tuntunan iktikaf sebenarnya kalau kondisinya seperti ini? Saya mengutip pendapat dari Ustadz Dr. Haji Fuad Zain. Beliau adalah anggota Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kata beliau tidak mengapa atau boleh saja untuk melaksanakan iktikaf di rumah. Jadi tidak di masjid atau tidak di musola. Karena pada saat kondisi seperti ini, masjid dan musola kebanyakan ditutup untuk umum. Jadi anjuran beliau adalah tidak mengapa untuk melaksanakan iktikaf di rumah masing-masing. Asalkan dengan catatan, melaksanakan iktikaf tersebut haruslah di tempat yang biasa kita pakai untuk sholat atau untuk beribadah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga tempat tersebut atau menjaga hati kita supaya kita yakin bahwa tempat tersebut terbebas dari najis atau dari kotoran-kotoran. Nah, jadi perlu diingat, kalau kita laksanakan di rumah, laksanakanlah iktikaf atau berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah itu di tempat yang biasa kita pakai untuk beribadah. Misalnya di kamar, boleh, atau dimanapun, asalkan tempat itu terjaga dari najis atau tidak terkena najis. Nah, itu barangkali jawaban dari pertanyaan Saudari Aprilia Saputri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Muhammad Al-Farizi dari Sungai Ulin, Banjarbaru.
Pertanyaannya, bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut? Walaupun pemerintah menganjurkan agar kita sholat di rumah dan digantikan dengan sholat zuhur. Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Al-Farizi. Bagaimana hukumnya di sholat Jumat, tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut? Kalau kita lihat, perhatikan hadis Nabi SAW, kata Nabi, "Man taraka thalatha juma'in mutawaliyatin min ghairi udrin, taba'allahu ala qalbi." Ini salah satu hadis Nabi yang menjelaskan pertanyaan daripada Muhammad Al-Farizi. Barang siapa, kata Nabi, meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, tanpa keperluan yang jelas, maka Allah SWT akan menutup hatinya. Kalau hatinya tertutup, maka definisi hati tertutup itu adalah kafir. Maka sebagaimana yang beredar di masyarakat kita, kalau 3 kali tidak sholat Jumat, maka hukumnya kafir, misalnya orangnya kafir. Itu mengacu pada hadis ini. Lalu bagaimana kondisinya kalau seperti saat ini? Tidak sholat Jumat, kalau kondisinya sedang pandemi COVID-19 seperti saat ini. Baik itu 3 kali berturut-turut ataupun lebih, maka hal ini menjadi keringanan bagi umat Islam dimanapun berada yang sedang dilanda pandemi ini. Maka kalau kita teliti lebih dalam lagi, hadis Nabi tadi menjelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai orang yang tertutup hatinya itu adalah orang yang tidak sholat Jumat tanpa uzur. Tapi kalau orang tersebut ada keperluan, ada uzur, misalnya sakit dalam perjalanan, dalam kondisi pandemi seperti ini, maka tidak mengapa tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut ataupun lebih. Maka kita juga perlu perhatikan, di dalam satu kaidah fikih disebutkan, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa menghindari kemudorotan, menghindari keburukan, menghindari kerusakan, itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Kalau misalnya khawatir terkena atau terpapar virus corona, maka itu lebih diutamakan. Menghindari lebih diutamakan daripada melaksanakan sholat Jumat itu. Diganti dengan sholat duhur di rumah masing-masing. Barangkali itu jawaban daripada pertanyaan Muhammad Al-Farizi dari Sungai Ulin, Banjarbaru. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Konita Ahdianti dari Martapura. Pertanyaannya ialah, bagaimana tata cara pelaksanaan zakat fitrah di masa seperti ini? Dan juga di daerah ini sedang melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Mohon penjelasan. Baik, ini terkait dengan zakat fitrah karena ini sudah menjelang Hari Raya Id atau hari-hari terakhir puasa, maka kita sudah bersiap tentunya untuk melaksanakan zakat fitrah. Kita perhatikan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sodakoh di antara berbagai macam sedekah lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi, bagaimana sebenarnya makna zakat fitrah itu? Pertama yang harus kita pahami adalah, zakat fitrah itu fungsinya untuk menyucikan diri orang yang berpuasa daripada senda gurau ketika mereka berpuasa, atau dari perkataan-perkataan yang tidak pantas. Jadi, setiap orang yang telah kena kewajiban berpuasa, maka hal itu diwajibkan pula oleh Rasulullah untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, lantas bagaimana caranya kita melaksanakan zakat fitrah ini, sedangkan kondisinya seperti saat ini, khususnya di beberapa daerah di Indonesia itu sedang diterapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi, salah satu solusinya adalah, kalau kita cermati lagi hadis ini, fungsi zakat fitrah yang kedua adalah tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Jadi, seandainya kita tidak mampu untuk menyerahkan zakat fitrah kita ke masjid, atau misalnya masjid
di sekitar rumah kita itu tidak menerima zakat fitrah, maka langsung kita serahkan kepada orang yang berhak, yakni yang tergolong sebagai orang-orang miskin di sini. Jadi rasa-rasanya kecil sekali kemungkinan kalau di daerah kita itu tidak ada orang miskinnya. Kemungkinan besar pasti ada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Jadi solusinya adalah kita serahkan langsung zakat fitrah kita itu kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi tentunya dengan memperhatikan protokoler kesehatan, misalnya dengan menggunakan masker dan lain sebagainya. Jadi untuk Ibu Konita Ahdianti dan juga Sobat Randu sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus melaksanakan zakat fitrah ini, tentu waktunya adalah sebelum dilaksanakannya sholat id. Jadi pagi sebelum sholat id, itulah batas waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Kalau setelah sholat id, kita menyerahkan zakat fitrah, itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah, tetapi dianggap sebagai sodakoh biasa. Nah, barangkali itu jawaban dari pertanyaan Ibu Konita Ahdianti. Baik, ini ada dua pertanyaan yang saling berkaitan. Pertanyaan dari Ibu Helmah dan Ibu Siti Khadijah. Kedua penanya ini berasal dari Martapura. Nah, pertanyaan dari Ibu Helmah adalah, selama ini banyak video yang beredar di media sosial tentang sholat berjamaah yang jaraknya 1 meter atau bahkan lebih. Atau ada juga yang bahkan sholat menggunakan masker. Nah, yang saya hadapi sholat berjamaah, tapi yang dirapatkan cuma sajadahnya. Tapi sajadahnya sengaja yang lebar. Adakah hadisnya tentang ini? Karena yang saya tahu hadis, kalau ada orang yang memutuskan soft sholat, maka Allah akan memutuskan hati-hati mereka atau merenggangkan hati-hati mereka. Nah, kalau kondisinya seperti demikian, bagaimana cara kita menanggapinya? Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Ibu Siti Khadijah, sama tadi. Bagaimana hukumnya sholat dengan menggunakan masker? Mohon penjelasan. Oke, kita jawab dulu. Apa hukumnya sholat dengan menggunakan masker? Kalau dalam hadis Nabi mengajarkan bahwa ada 7 anggota badan yang harus menempel di lantai ketika sujud. Yang pertama adalah 2 ujung kaki, yang kedua adalah 2 lutut, kemudian 2 telapak tangan, dan yang terakhir adalah wajah. Jadi total ada 7 anggota badan yang harus menempel di lantai ketika kita sujud. Kalau kita menggunakan masker, otomatis sebagian wajah kita tertutup dan tidak menempel ke lantai. Apa itu? Hidung. Hidung adalah salah satu anggota badan yang wajib menempel ketika kita sujud. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu kalau kita menggunakan masker? Memang ada beberapa ulama yang memakruhkan kalau hidung kita atau sebagian daripada anggota tubuh kita ini tertutup. Khususnya wajah ya, wajah. Wajah ini perlu kita perhatikan bahwa sebagian atau bahkan masih banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan tata cara sujudnya dengan benar. Bahkan hidungnya ada yang tidak menempel di lantai dan lain sebagainya. Jadi, kalau kondisi seperti saat ini, kita masih tetap kekeh untuk sholat di masjid. Nah, dengan menggunakan masker tentunya, dengan memperhatikan protokol kesehatan, ini tidaklah mengapa. Kemudian juga, apakah tidak sah sholatnya? Insya Allah sholatnya tetap sah, sepanjang tetap syarat-syarat sah sholat lainnya tetap kita laksanakan. Kemudian ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang dari Ibu Helmah tadi. Lalu bagaimana hukumnya sholat berjamaah tapi softnya direnggangkan? Atau misalnya menggunakan sajadah, pakai sejadah yang besar, yang lebar, sengaja untuk supaya tidak menempel antara badan kita dengan badan jamaah yang lain. Nah, hal ini tidak mengapa kalau kondisinya seperti ini. Jadi, meskipun hal ini sebenarnya bertentangan daripada hadis Nabi SAW. Kata Nabi, ketika hendak sholat berjamaah, Nabi berbalik menghadap kepada jamaah. Kata Nabi, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah." Luruskanlah, rapatkanlah saf-saf kalian. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan saf itu salah satu kesempurnaan daripada sholat. Nah, ini bertentangan. Kok Nabi menyuruh merapatkan saf, tapi kondisi seperti ini kita justru merenggangkan saf. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa
Ada sekian banyak kaidah fikih yang menjelaskan terkait dengan hal ini. Misalnya, kemudorotan itu harus dihilangkan. Jadi kita tidak boleh memudorotkan diri kita tidak boleh memudorotkan orang lain. Kondisi seperti ini, siapa saja punya peluang untuk terjangkit virus corona. Nah, dengan memperhatikan hal tersebut, dengan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan, kita insya Allah ada ikhtiar dalam hati kita, dalam diri kita, yang sudah kita laksanakan untuk menghindari yang namanya wabah ini. Oke, itu tadi barangkali jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan, baik via Instagram di @pdpmbanjar ataupun langsung ke WhatsApp saya. Nah, jadi terima kasih yang sudah melontarkan pertanyaan. Kalau seandainya misalnya kita buka Q&A ini lebih lama lagi, barangkali ada puluhan atau bahkan ratusan pertanyaan yang akan diajukan. Jadi terima kasih untuk yang sudah berkontribusi. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi menjadi jelas, dapat menjadi pedoman kita. Tentunya yang harus kita perhatikan adalah dalam kondisi seperti ini kita harus memperhatikan satu, himbauan dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Yang kedua, himbauan dari ulama. Kalau kita khususnya ulama Muhammadiyah. Kalau tidak kita dengarkan himbauan daripada ulama, lantas ulama yang mana lagi yang kita dengarkan? Jadi, Sobat Randu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini daripada muka bumi kita. Sembari kita beristighfar, kita berdoa kepada Allah, Allahumma dfa'annal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Demikian Sobat Randu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kita mampu untuk beribadah, tidak diganggu lagi, bahasanya diganggu ya dengan wabah-wabah seperti ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.